Hewan di dalamnya apa? Jangan di sini. Subhanallah, mungkin itu tadi.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, para viewer, para subscriber, sahabat horor dimanapun Anda berada, baik di timur, tenggara, utara, selatan, barat, daya, baik di atas maupun di bawah, baik di dunia maya maupun dunia gaib. Alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah bertemu pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin. Dan untuk teman-teman yang masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya tanpa kambuh-kambuh lagi. Amin Allahumma amin. Baik sakit lahir maupun sakit batin segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurah hadirat junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya fitini wal akhirah. Amin Allahumma amin. Oke, sahabat horor dimanapun berada, para viewer, para subscriber yang masih setia dengan Lekar Petualang, saya ucapkan terima kasih sekali masih stay dan selalu menonton video-videonya Lekar Petualang. Untuk pada malam hari ini saya berada di sebuah lokasi yang lumayan bikin keringetan ya teman-teman. Perjalanan sudah keringetan, apalagi di daerah sini hawa-hawa horornya sudah berasa sekali ya teman-teman. Oke, sebelum saya cerita histori tentunya saya ingin masak-masak dulu karena ini keringetan semua teman-teman. Panas hawanya ini. Saya tidak tahu begitu masuk kawasan sini, masuk lokasi sini, hawanya panas. Dan izinkanlah saya untuk membuat air minum dulu supaya bisa lega, haus saya hilang, dahaga saya hilang teman-teman ya. Subhanallah. Apa ya? Apa sing tiba ya?
Oke teman-teman, hawanya macam panas banget ya teman-teman. Apa gara-gara perapian atau, tapi saya perjalanan tadi memang cukup melelahkan ya, perjalanan cukup jauh dan bikin keringatan, sampai sini pun keringatan juga ya, apalagi dengan adanya api yang sebesar ini teman-teman. Oke, saya sudah bikin minum teman-teman. Ambil minuman Anda ya kawan-kawan, dimanapun Anda berada, para viewer, para subscriber, temani Liar Petualang dalam camping hari ini. Jangan pernah di skip supaya Anda tidak terlewatkan apa yang menjadi kegiatan saya pada malam hari ini teman-teman. Ayo teman-teman minum. Saya sekarang bikin susu coklat ya teman-teman. Anda ambil silahkan ya, tehnya, jahenya, ataupun itu susunya, silahkan. Temani Liar Petualang dalam minum susu pada malam hari ini. Ayo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Masih anget-anget panas itu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, saya sekarang sudah berada di sebuah lokasi, yang mana lokasi ini adalah termasuk lahan yang sengketa ya, sengketa. Dan juga lahan ini karena sengketa itu dulu-dulunya ya teman-teman, dulu-dulunya lahan ini adalah lahan sengketa yang akhirnya dipasang dengan apa namanya, santet ya, kalau orang Jawa bilang santet. Sampai turun temurun ilmu santet ini yang ditaruh di lahan ini teman-teman ya, tidak bisa hilang ya. Konon katanya kalau lahan yang disantet ini, selain dukunnya yang naruh ilmu itu, subhanallah, subhanallah, jadi selain dukunnya yang naruh ilmu itu ataupun barang itu di lahan ini, siapapun tidak bisa mengambilnya, karena tentunya dengan keilmuan yang dukun itu bisa ya teman-teman. Kalau sembarangan orang nggak bakalan bisa. Dan kejadiannya adalah sering sekali terjadi orang yang datang ke sini, apalagi penggarap lahan ini, sering sekali kesurupan dan juga sering kali malah jatuh sakit ya. Ketika sakit dibawa ke puskesmas ataupun ke dokter, tidak ada penyakitnya teman-teman, sehingga dokter pun sampai heran. Itu kejadiannya sudah beberapa hari yang lalu. Ada teman saya ya termasuk tetangga desa lah ya, kurang lebih 20 menit perjalanan dari tempat saya. Jadi dia itu dibawa ke dokter ya, namanya taruh saja Pak M lah ya, Pak Marto lah ya. Pak Marto ini dibawa ke dokter, tetapi ketika dokter mendeteksi dengan alat-alat yang canggih tentunya ya, karena dokter di rumah sakit besar ya, ternyata tidak ada penyakitnya teman-teman. Tetapi karena sudah dalam penanganan dokter, tentunya sedaya upaya dokter ini mengupayakan supaya cepat sehat ya. Tetapi ketika di ronsen, ketika dicek segala macam itu normal, tapi kenapa badannya itu lemah dan suaranya itu groyok-groyok gitu loh, kayak ada apa namanya, ada yang menghalangi di tenggorokan sini teman-teman. Usut punya usut, akhirnya pun dibawa ke tabib ataupun taruhlah ke orang pinter yang biasa menyembuhkan hal-hal penyakit yang tidak terdeteksi oleh dokter. Akhirnya apa, dibilangin oleh orang pinter itu bahwa kamu jangan pernah ke sana, ke lahan ini ya, dibilangin seperti itu, karena di sana dipasang santet. Selain dukunnya yang naruh, saya pun nggak bisa mengambilnya. Kalau cuman bare ikhtiar, mudah-mudahan bisa untuk memberikan apa namanya, pengobatan secara doa-doa begitu ya. Nah, kata orang pintar atau kata kiai itu seperti itu, kata tabibnya itu. Akhirnya pun diruqyah, akhirnya bisa sembuh. Dan ya sembari dibawa ke dokter, sembari mendatangkan tabib atau mendatangkan kiai atau orang pintar itu, ahli keluarganya Pak Marto ini kan,
sehingga sudah beberapa hari, bahkan hampir 1 minggu ya. Allahu Akbar. Ini macam apa sih? Lokasi macam apa ini? Dari tadi dangding terus teman-teman ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi selepas hampir 1 minggu di rumah sakit dan sempat diruqyah oleh tabib dan juga kiai, akhirnya bisa diperbolehkan pulang dari rumah sakit itu. Karena biasa ya teman-teman, kalau orang Jawa, kalau orang biasanya, kalau semua orang lah ya, ketika kita datang ke dokter terus dokter itu menyatakan bahwa penyakitnya tidak bisa terdeteksi, akhirnya pun mesti pihak keluarga mengambil inisiatif, apakah obat alternatif atau pengobatan alternatif juga dijalankan. Nah biasanya seperti itu teman-teman, karena penyakit itu ada 2 teman-teman ya, penyakit lahir dan penyakit batin. Biasanya orang seperti itu. Ketika penyakit lahir terus dicek ke dokter, ke rumah sakit, bisa terdeteksi, itulah penyakit yang lahir, yang nampak ya bisa terdeteksi. Tetapi ketika dibawa ke dokter kok nggak kelihatan penyakitnya dan masih merasakan sakit, tentu akan mencari alternatif lain. Oke teman-teman, karena masakannya sudah hampir matang ya, kita jeda dulu teman-teman untuk ceritanya, nanti kita lanjutkan. Kita lihat dulu masakannya teman-teman. Oke teman-teman, saya cuma masak pisang ini ya, supaya gampang. Ini kayaknya sudah matang ini. Kita ini dulu biar adem. Subhanallah. Kelapa jatuh apa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin kelapa lagi. Subhanallah. Dari tadi teman-teman ya, rasanya itu kayak ada yang lempar, kayak ada gerakan-gerakan yang mencurigakan. Makanya saya tadi kedengar suara juga di kejauhan sana, nampak di telinga saya itu kayaknya jauh. Pas waktu saya mau mendirikan tenda itu loh teman-teman ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi kemarin pas waktu saya pergi dan ketemu dengan Pak Marto ini teman-teman ya, jadi dia di rumah sakit itu sempat saya tanya-tanya ya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Katanya itu kan karena datang ke sini dilalah itu pas kebetulan itu pas hari Selasa Kliwon apa ya. Jadi itu masuk lahan sini langsung, karena dia nggak pakai sendal ya, nggak pakai sendal, itu berasa dari telapak kaki itu seret gitu, kayak orang kesetrum itu teman-teman. Akhirnya dia jatuh back, tak sadarkan diri, akhirnya ditemukan orang, akhirnya dibawa ke rumah, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit karena tidak sadar. Akhirnya sampai rumah sakit bisa sadar. Dan itu tadi, sampai rumah sakit tidak terdeteksi penyakit apa, tidak bisa mendeteksi itu dokter-dokter itu. Akhirnya dibawa ke tabib, dan itulah yang terjadi. Sehingga tabib memutuskan untuk meruqyah. Ya, tabib sekaligus orang pintar ya teman-teman. Biasanya pengobatan itu pengobatan alternatif, karena rumah sakit tidak bisa mendeteksi. Tapi karena rumah sakit ini sudah dikasih kepercayaan oleh keluarga, ya paling tidak yang tadinya lemah itu menjadi kuat ya, bisa menjadi siuman kembali yang tadinya tidak sadar. Tapi di sisi lain, karena penyakit itu kan ada 2 ya teman-teman, lahir dan batin. Jadi ketika dokter tidak bisa mendeteksi, artinya penyakit batin ini, entah itu yang namanya gaib yang bisa merasuk ke jiwa kita, ke badan nih Pak Marto ini, sehingga menimbulkan penyakit seperti itu. Dan akhirnya oleh tabib itu dibilangin, kamu itu jangan datang ke sana kalau pas Selasa Kliwon. Nah, karena apa teman-teman, lahan yang disantet atau lahan yang dipasang dengan guna-guna itu pada saat kedengar nggak teman-teman, macam kayak ada benda jatuh. Jadi setiap Selasa Kliwon ataupun Jemuah Kliwon itu dilarang masuk ke kawasan ini sebetulnya teman-teman. Tapi Kang Marto ini, Pak Marto ini kan tidak sadar kalau itu hari itu, dan tahun-tahunnya itu juga ketemu tabib atau orang pintar itu. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, ada yang orang jahat menanam sesuatu di lahan seperti ini,
mempertandakan bahwa orang itu adalah kikir, atau itu warisan dari leluhur zaman dulu, mbah-mbah buyut-buyutnya dulu juga bisa ya, dulu-dulunya seperti itu. Akhirnya apa, berdampak kepada anak keturunannya teman-teman. Maka kita harus sadar diri sebagai manusia, kita pun mau hidup dengan manusia lain. Artinya homo homini socius, manusia itu bisa hidup dengan manusia lain, bertetangga, berkawan ya, bersosialisasi dengan yang lain, bermasyarakat, bernegara kan gitu. Jadinya kita harus tepo seliro, jangan sampai terus cuma di kayak kedengar suara, kedengar nggak di kamera itu ya, entah di HP saya kedengar nggak kayak suara kerak. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita teman-teman ya. Dan malam hari ini adalah tantangan buat saya ketika saya berada di sini. Entah ini malam Selasa Kliwon atau malah Jumat Kliwon, saya nggak tahu ini teman-teman ya. Hanya saya pun wage Kliwon Legi Paing itu nggak terlalu hafal. Makanya saya pun begitu saya bertemu dengan Pak Marto, terus langsung saya penasaran, saya minta izin sama istri dan anak saya untuk camping di sini, maka diperbolehkan dan akhirnya pun saya datang ke sini. Yang penting kita yakin bahwa kita itu punya keteguhan iman, kita punya tauhid, dan mudah-mudahan bisa menahan ataupun membentengi diri kita teman-teman dari serangan-serangan gaib yang tidak tidak mengenal siapa dia, tentu akan bisa diserang ataupun diganggu ya. Memang beberapa hari yang lalu saya pernah camping di sungai dan pernah camping di kuburan tua. Itu memang tenaganya, energi negatifnya kuat teman-teman. Jadi saya tidak berhasil mengalahkan rasa takut saya. Akhirnya pun saya lari menyingkir dari lokasi itu teman-teman. Dan mohon dimaafkan kalau mengecewakan teman-teman semuanya, para viewer, para subscriber ya. Karena memang hal itu di setiap orang itu pasti bisa terjadi. Ketika takutnya sangat, tentu akan lari ataupun berpindah dari lokasi tersebut. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan minumnya, dan nanti kita tunggu ini masakannya supaya dingin lebih dahulu dan kita akan makan nanti ya. Dan kebetulan saya tadi kendurin teman-teman, ini masakannya masih saya bawa, ada jenang, ada pisang juga ini teman-teman. Nah, kenduri di tetangga, dan ini namanya jenang teman-teman ya. Yuk teman-teman, kita lanjutkan minumnya, ngopinya, ngetehnya, jahenya, susunya. Kita makan saja ini. Nanti ini pisangnya tunggu dingin dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Apa ana sing nglempar apa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali ini saya harus berani ya teman-teman. Karena apa? Karena menurut cerita Pak Marto ini, kita tidak boleh kendor gitu ya. Dia sempat bilangin saya waktu dia di rumah sakit, saya bertemu itu, dia bilang, pokoknya jangan pernah kendor Mas Har, katanya. Yang penting yakin, berdoa dulu, sampai di lokasi jangan lengah katanya kan.
tadi waktu saya datang ke sini mula-mula ya, saya langsung berdoa dalam hati dan akhirnya saya buang-buang garam ya sekeliling sini. Kayaknya udah dingin nih teman-teman. Kita coba makan pisangnya teman-teman ya. Panas. Oke teman-teman, ini sudah matang ini pisang raja nangkanya. Jadi pisang ini itu bisa direbus, bisa digoreng, atau bisa dibikin kue ya teman-teman. Pisang raja nangka, kalau orang Jawa bilang rojo nongko itu. Nih teman-teman, wujudnya seperti ini. Kita godok. Tapi mohon dimaafkan teman-teman ya, saya buka baju karena memang panas sekali hawanya di sini. Ya nggak tahu kenapa. Dari awal saya datang sudah keringatan bercucuran itu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita atur apinya dulu teman-teman. Lepas itu kita benah-benah ya. Takutnya apinya merempet sampai mana-mana. Ini supaya apinya tidak kemana-mana, jadi kita kumpulkan seperti ini aja. Kemeringetan nih. Jadi teman-teman, kita benah-benah dulu, lepas itu berusaha untuk beristirahat ya. Nah, lepas istirahat, Allahu Akbar. Nah, nanti selepas istirahat saya akan ajak teman-teman untuk ekspor tempat ini, untuk mengetahui seperti apa sih kawasan ini yang dikatakan sebagai lahan yang angker, kebun yang angker, dan juga banyak fenomena yang terjadi. Nah, baru 1 minggu yang lalu ya teman-teman, kejadian seperti itu, kayak Pak Marto yang terjadi pada Pak Marto itu. Subhanallah, kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Pak Marto juga dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam saya bercamping di sini juga tidak terjadi apa-apa hal. Biasalah kalau misalkan ada makhluk-makhluk pengganggu, biasa. Panas. Apinya gede banget teman-teman. Apinya gede banget ini. Oke, kita benar-benar dulu teman-teman ya. Ternyata bawa pisang 2 aja nggak habis teman-teman, dan saya akan bawa pulang saja.
Daripada dibuang mubazir kan nggak boleh membuang-buang makanan. Kalau dibawa ke rumah kan bisa untuk makan ayam atau dimakan lagi masih bisa. Tenang. Sudah kedengar ayam berkokok teman-teman, artinya sudah mendekati jam 12 nih pasti. Oke teman-teman, saya akan lakukan istirahat. Saya akan pasang 2 kamera teman-teman, biar saya atur dulu lampunya supaya jika ada apa-apa hal kelihatan nampak ya. Panas banget. Kedengar suara kokok ayam. Panas banget teman-teman ya. Oke teman-teman, saya membawa apa namanya, dupa atau kemenyan ya. Saya bakar sekalian teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas banget. Dan saya akan pasang 2 kamera teman-teman. Mudah-mudahan penerangannya cukup, karena ini di kebun atau di macam di hutan lah ya, jauh dari pemukiman. Tentunya cahayanya semakin meredup karena ini kan lampu cas, ini lampu emergensi, saya pakai yang ini teman-teman. Saya akan pasang 2 kamera. Oke, cuacanya sangat panas sekali, mohon dimaafkan saya tidak memakai baju dan tidak memakai jaket ya. Tadi sewaktu saya mau pergi itu kayaknya kayak dingin gitu loh cuacanya, tapi ternyata sampai sini panasnya minta ampun, dan mohon dimaafkan kalau saya tidak memakai baju. Saya akan pasang kamera di sana satu, dan saya akan sembunyikan kamera satunya di sana ya teman-teman, di sebelah sana. Jadi semua di luar kalau ini ya, semua kamera di luar, karena ini posisinya posisi miring. Saya pun nggak bisa tidur kalau di dalam tenda. Saya akan leyeh-leyeh di luar saja ya. Saya akan pasang sini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Tenda saya ada di sana. Ini kameranya agak berbeda teman-teman. Jenisnya HP berbeda ya.
panas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allah, bismika amin.
Gelap tadi. Apa ya? Subhanallah. Apa jatuh? Jadi wae lho. Ambil tipu paling semua. Kaget deh. Teman-teman ya, kayaknya tadi kayak macam ada kelapa yang jatuh kali ya. Tebluk itu saya dengar dari dalam, karena ini kamera saya taruh di luar semua, di sana satu, di sini satu. Mungkin kelapa yang jatuh yang membuat saya kaget dan saya terpaksa nggak bisa tidur. Kita langsung eksplor saja teman-teman ya. Saya akan langsung eksplor, saya gunakan HP yang sana saja, ini biar saya simpan. Kita matikan saja. Salah saya mendirikan tenda di sini. Kayaknya di atas ada pohon kelapa teman-teman ya. Karena mencari tempat yang rata itu nggak ada di sini, pareng semua. Nggak rata ya. Jadi saya ngambilnya di sini supaya lebih enak masangnya. Tapi ini pun nggak terlalu rata ya. Oke, saya akan ekspor saja menggunakan HP yang sana. Kita tutup dulu tendanya ya. Oke teman-teman, saya ingin ajak Anda untuk ekspor tempat ini. Dan tadi sewaktu saya tidur itu kayak ada lemparan-lemparan. Bahkan yang paling saya kaget itu teman-teman ya, ada buah kelapa kali ya, tebluk itu. Karena saya salah menaruh tenda ini, mendirikan tenda itu salah ya. Saya nggak tahu kalau di belakang ini ada pohon kelapanya, sehingga mungkin banyak kelapa yang jatuh ya. Macam seperti ini yang saya bakar ini ya. Jadi kelapa yang dimakan oleh bajing sehingga dia tidak sampai tua sudah turun ke bawah. Mungkin seperti itu, atau mungkin kelapa yang sudah kering nggak dipetik-petik sehingga jatuh ya. Oke teman-teman, izinkan saya untuk eksplor dan mengelilingi tempat ini ya, yang jelas-jelas kemarin pas waktu kejadian di sana ya, daerah sana agak ke bawah sana ya, dekat parit katanya. Makanya saya akan pergi ke sana untuk ke lokasi yang telah diceritakan oleh Pak Marto itu ya. Subhanallah, alhamdulillah, saya menggunakan lampu yang ini juga teman-teman ya, jarak jauh. Mudah-mudahan lampunya bisa terang, bisa kelihatan. Oke, saya tinggalkan tenda di sini teman-teman ya. Dan saya sudah tutup tendanya. Saya akan lakukan eksplor ke sebelah sana ya. Itu katanya di sana ada parit ke bawah sana ya. Kejadiannya itu di situ katanya. Jadi begitu masuk kawasan sini, Pak Marto itu kakinya macam kayak kesetrum itu loh, kayak ada energi dari
tanah ya dari bawah. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita explore. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tenda ada di sini ya, dan saya memakai tripod yang kecil aja supaya lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lahan-lahan seperti ini yang sering mengakibatkan celaka orang itu seperti ini teman-teman. Lahan-lahan yang dipasang santet ataupun dipasang jampi-jampi ya oleh dukun, sehingga mengakibatkan orang lain celaka. Orang yang datang ke sini kalau tanpa izin yang punya tentu akan berbahaya sekali. Subhanallah, bau kemenyannya masih berbau teman-teman. Allahu akbar, berbau sangat kemenyan. Bismillahirrahmanirrahim. Mampu kemenyan banget ya. Kayak tadi yang saya bakar itu memang saya sengaja membakarnya teman-teman. Allahu akbar, subhanallah. Merinding, bikin merinding. Subhanallah. Bau kemenyannya masih teman-teman. Mungkin ini ya paritnya ya kali ya. Subhanallah. Di sebelah atas. Subhanallah. Ada bunyi apa? Allahu akbar. Semakin merinding aja ini. Subhanallah. Tenda saya jadi sana teman-teman. Kemenyannya bau banget. Bau banget kemenyan teman-teman. Ini paritnya kali ya. Kali paritnya nih. Subhanallah. Iya ini. Subhanallah. Allahu akbar. Bau kemenyan yang nggak habis-habis ini. Aduh. Allahu akbar. Subhanallah. Kayak macam ini ya, karena kemarau daun-daun kelapa juga mengering, buahnya juga kering ya, sehingga ini tanahnya aja keras banget teman-teman ya, karena memang posisi kemarau ya. Nah mungkin ini nih yang tadi jatuh nih, kenapa nih? Nah subhanallah. Allahu akbar, walillahilham. Allahu akbar, bau banget, bau kemenyan. Karena saya tadi memang bakar kemenyan ya teman-teman. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Kita coba ke bawahnya.
teman-teman. Allahu Akbar. Bau kemenyannya masih saja, bau sampai sini. Oke, tendanya dari sana teman-teman ya. Tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bau kemenyan. Kemenyannya bau sekali. Allahu Akbar. Subhanallah. Lumayan keringetan ya teman-teman ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita coba untuk mengarah ke atas sana ya teman-teman ya. Allahu Akbar. Makin merinding iki hidupku. Hidupku merinding. Subhanallah. Allahu Akbar, walillahilham. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sudah hampir sampai ke tenda teman-teman ya. Kemarin kayaknya beberapa hari yang lalu mungkin ada yang motong kayu di sini teman-teman. Kelihatan di sini banyak ranting-ranting kayu. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Tadi kayaknya pas waktu tidur banyak dar ada macam kayak lemparan, tapi ini kok nggak ada. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Tenda saya ditarik. Subhanallah, subhanallah. Kenapa itu tenda saya itu? Allahu Akbar. Tenda ditarik, Bu. Ditarik sapa iki? Subhanallah. Allahu Akbar. Bukan wong masih nang jero nih. Ono hewan di dalamnya apa? Ada hewan di dalamnya apa? Gak ada. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Apa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sebentar saya buka aja. Kena api nanti. Belai. Jajal dibuka sih. Apa ini ada hewannya apa? Gimana sih? Tikus apa? Aduh. Belai benar. Subhanallah. Ono ki. Allahu Akbar. Subhanallah. Enggak ada. Saya takutnya itu ada hewannya, tikus yang besar itu mungkin bisa jadi masuk ke sini. Tapi tidak ada. Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar. Ada ke? Allahu Akbar. Apa ya tadi? Siapa ya? Nggak ada siapa-siapa kok. Allahu Akbar. Masuk. Allahu Akbar. Kayaknya tidak ada
hewan di sekitar sini. Jangan ada apa ya? Apa ini sudah lubang tadi ya? Terus dia keluar lewat lubang. Nggak ada. Subhanallah. Hancur kabeh tendok iki. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya penasaran loh. Saya akan cari tahu sih, apakah itu hewan ataukah apa ini? Allahu Akbar. Jangan-jangan ada yang narik dari atas. Allahu Akbar. Saya sempat tarik-tarik loh tadi. Aduh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Sopo ya? Sing narik sopo ini ya? Apa kunti apa? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keringetan kabeh iki tanganku. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Daerah ana sapa-sapa loh. Enggak ada sosok apapun tapi Allahu Akbar. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada sosok apapun. Subhanallah, subhanallah. Apa ini? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, 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 subhanallah. Pergi kamu, pergi kamu. Jangan di sini. Subhanallah. Mungkin itu tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ambil. Kepuk, kepuk. Saya lempar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana tadi? Nggak ada kayu. Mau saya lempar. Allahu Akbar. Tadi di sana teman-teman. Allahu Akbar, subhanallah. Itu ini tebing, saya nggak bisa ke sana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Tadi di sana teman-teman ya. Wah, keringetan kabeh di tanganku. Sampai kabeh, keringetan kabeh. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tadi sempat saya lempar pakai kayu tadi ya. Tapi saya nyari kayu tadi nggak dapat. Saya lempar pakai ini tadi. Allahu Akbar, subhanallah. Kawasannya ngeri memang ya. Ini ada lubang seperti ini. Aduh, nggak bisa ke sana saya. Lubang seperti itu. Allahu Akbarnya duri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pergi tenda aja teman-teman. Aduh, sandung barang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah.
porak-poranda ini. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Oke teman-teman ya. Allahu Akbar, subhanallah. Ngaso dulu lah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Apa itu? Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahu Akbar, walillahil hamd. Teman-teman, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup lumayan ini, keringatan semua teman-teman ya. Badan saya keringatan semua. Subhanallah. Kayaknya tadi saya melihat sesuatu yang bikin saya dak-dikduk tenanan teman-teman ya. Saya sudah berusaha mau lempar ya, tetapi ternyata dia keburu kabur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan tenda saya itu dibikin porak-poranda itu teman-teman. Anda bisa lihat itu. Tadi macam ditarik ya. Ketika saya cari-cari apa dan siapa, mungkin hewankah apa ya mungkin. Tetapi saya cari kelihatannya bukan siapa-siapa. Dan ketika saya naik ke atas, ternyata sosok putih tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai deg-degan ini. Ambukannya ya. Napas saya tersengal-sengal, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Cukup lumayan tempat ini. Dan saya sudah berusaha untuk membaca surat-surat pendek ya, termasuk umul kitab. Mudah-mudahan tidak mengganggu saya, apa yang ada di sini, makhluk-makhluk yang ada di sini, dan tidak mengikuti saya untuk pulang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemeringat kabeh kita nonton. Oke, sahabat horor dimanapun berada, mohon dimaafkan. Saya harus mengakhiri camping kita karena memang sudah terdengar kokok ayam. Sebentar lagi subuh dan izinkanlah saya untuk beranjak dari tempat ini. Dan berikanlah doa yang terbaik untuk kita semuanya. Saling mendoakan satu dengan yang lain adalah barokah. Semoga saya juga sehat, teman-teman yang melihat video ini juga dikasih kesehatan lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Sekian dari Liar Petualang, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.